Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Kami dari kelompok 79, periode KKN 79, berada di Desa Sampang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada KKN ke-79 ini, kami menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan di Desa Sampang, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Ini apa ya? Ya, benar. Seperti yang sudah saya katakan, ini adalah pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Berikut adalah salah satu hasil dari pupuk organik cair. Dan ini adalah hasil dari pupuk organik padat. Apa perbedaan dari pupuk organik padat dan pupuk organik cair ya? Yang pertama adalah hasil jadi dari olahan pupuk organik padat, yaitu pupuk kandang, humus, kompos, dan pupuk hijau. Dan ini adalah hasil jadi dari olahan pupuk organik cair, yaitu pupuk kandang cair, biogas, pupuk cair dari limbah manusia, dan pupuk cair dari limbah manusia. Kemudian, bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik padat adalah kotoran ternak, tanaman, maupun campuran sisa makanan dan urin hewan ternak. Sedangkan untuk pembuatan pupuk organik cair membutuhkan campuran kotoran hewan dengan air lalu diaduk. Keunggulan menggunakan pupuk organik padat adalah dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk pupuk organik cair sebaiknya segera digunakan setelah selesai dibuat. Untuk penggunaan pupuk organik padat lebih ditujukan untuk menutrisi lewat sistem perakaran tanaman. Dan untuk pemanfaatan pupuk organik cair lebih baik digunakan untuk menutrisi daun, batang, maupun akar. Dan ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pengolahan pupuk organik cair, yaitu kotoran ternak, gula, bioaktivator, karung, urin ternak, daun-daunan, air, dan ember. Langkah pertama dalam pengolahan pupuk organik cair adalah 1. Gabungkan kotoran kambing dengan gula secukupnya saja ke dalam ember atau tong plastik. Kedua, masukkan daun yang sudah dipotong menjadi kecil. Masukkan secara perlahan ke dalam ember atau tong. Ketiga, masukkan air dan diaduk sehingga bahan tercampur rata. Komposisi air yang digunakan adalah setengah dari bahan organik. Lalu siapkan bahan lainnya seperti urin kelinci, bioaktivator, dan gula. Kemudian gula dan bioaktivator dicampurkan atau larut dengan 5 liter air dahulu. Setelah semua bahan siap, masukkan bahan lainnya ke dalam ember atau tong yang telah berisi bahan utama. Takaran yang disarankan adalah 70% bahan cair dan 30% bahan padat. Berikutnya adalah tutup ember atau tong dan buatlah lubang agar selang dapat berada di atasnya. Setelah itu, sambungkan selang dengan air yang ada pada botol agar menjaga temperatur di dalam tetap stabil. Setelah persiapan selesai, simpanlah kurang lebih 20 hari sebelum dibuka. Tanda ember atau tong tersebut boleh terbuka adalah muncul aroma seperti tape. Setelah 20 hari, lakukan penyaringan adonan pupuk agar ampas yang ada dapat hilang. Dan pupuk organik cair yang sudah disaring
dapat langsung digunakan sebagai pupuk cair. Untuk pembuatan pupuk organik padat, dibutuhkan beberapa alat dan bahan pembuatan, yaitu ember, terpal, cangkul, limbah ternak kambing, dolomit, abu sekam, dekomposer, dan pupuk SP36. Langkah pertama adalah menyiapkan lahan yang aman jika terjadi hujan tidak akan tergenangi. Langkah kedua adalah melakukan proses pencampuran bahan. Untuk mempermudah proses, disarankan dibuat beberapa lapisan-lapisan. Lapisan terdiri dari hamparan kotoran organik dan bahan organik lain yang punya tebal kurang lebih 25-30 cm. Lalu sebarkan dolomit, abu sekam, dan dekomposer. Setelah itu, siapkan pupuk SP36 secukupnya saja dari takaran yang telah ditentukan. Kemudian dilarutkan ke dalam air dan disiramkan pada lapisan tersebut hingga saat diremas dengan tangan, air tidak menetas atau pecah saat genggamannya dibuka. Kemudian, buatlah lapisan berikutnya sampai semua bahan habis. Lalu, lapisan itu dicangkul searah hingga timbul timbunan baru. Lakukan kembali dengan arah sebaliknya, kemudian ditimbun hingga menjadi gunungan selebar terpal. Kemudian timbunan ditutup rapat menggunakan terpal selama 1 minggu. Setelah didiamkan selama 1 minggu, terpal dapat dibuka agar bakal pupuk melalui proses aerasi pada pengomposannya. Jika hawa panas keluar dari timbunan, hal tersebut menandakan bahwa proses pengomposan sukses.